Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Toto Daryanto, perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri atas Anissa Melvia Irawan, Erik Haryanto, Ismi Laraswati, Rizky Mubarok, Selvira Indriani, saya sendiri Toto Daryanto, dan Tri Mulyani, serta yang terakhir Wahyu Hafid Alwari. Akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan mahasiswa seputar energi listrik dan daya listrik. Latar belakang laporan ini dibuat yakni untuk pembaca serta penulis agar dapat memahami tentang energi listrik dan daya listrik. Maka dari itu, saya berharap penulis dan pembaca dapat memahami berbagai contoh soal pembahasan dan penyelesaian tentang energi listrik dan daya listrik pada tugas LKM 5 mata kuliah Fisika Dasar ini. Kemudian rumusan masalah pada makalah ini yakni jenis lampu apa yang paling hemat dalam rumah tangga, kemudian bagaimana cara menghemat listrik, dan bagaimana cara menghitung selisih angka pada kilowatt hours per meter. Kemudian tujuan penulisan yakni untuk mengetahui apa itu energi listrik dan daya listrik, untuk mengetahui bagaimana solusi penghematan energi listrik dalam rumah tangga, dan yang terakhir untuk menyelesaikan tugas pembuatan laporan tentang energi listrik dan daya listrik bagian 1, 2, dan 3 pada mata kuliah Fisika Dasar. Kemudian langsung saja kita mulai ke tugas 1. Nah, di tugas 1 ini jawabannya di antara 3 lampu pada soal berikut. Sebentar. Pada soal LKM 5. Nah, pada soal LKM 5 ini ya, ada lampu feature, lampu LHE, lampu hemat energi, dan lampu hemat energi LED. Nah, ini jawaban dari bagian 1, yakni pergantian lampu yang mengapa memilih LHE LED, karena alasan pertama, yakni pergantian lampu dalam 2 tahun dilakukan hanya 1 kali. Kemudian biaya listrik yang dikeluarkan selama 2 tahun untuk 1 lampu dengan konsumsi daya 1300 per 2200 volt ampere dinyalakan 14 jam seluruhnya menghabiskan biaya sebesar 134.000 saja. Kemudian yang terakhir, biaya listrik yang dikeluarkan selama 2 tahun bila satu rumah menggunakan 10 paks lampu hanya menghabiskan biaya sebesar 1.340.000 dalam kurun 2 tahun. Itulah jawaban mengapa di antara 3 lampu tersebut menggunakan lampu LHE LED, karena alasannya ini. Kemudian yang B, lampu yang hemat adalah jenis LED ya. Jenis LED yang kita pilih pada soal A ini, pada soal nomor 1 yang A. Karena cahaya lebih terang, lampu LED menghasilkan cahaya yang lebih terang dibandingkan lampu pijar padahal dengan ukuran yang sama. Kemudian hemat energi, usia pakai yang lebih panjang, dan juga yang terpenting adalah hemat biaya. Kemudian yang nomor 2, sebutkan beberapa cara menghemat energi listrik dalam rumah tangga. Nah, berikut cara-cara menghemat energi listrik di dalam rumah tangga, yakni ganti lampu biasa dengan lampu LED ya. Kemudian nyalakan lampu seperlunya, untuk siang dimatikan. Kemudian cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Kemudian atur pemakaian elektronik yang membutuhkan daya listrik besar, seperti sanyo, mesin cuci, dan lain sebagainya. Kemudian jangan membiarkan alat elektronik menyala terus-menerus ketika tidak digunakan. Nah, alat-alat yang dapat digunakan untuk menggunakan penggunaan energi listrik, yakni diantaranya lampu pintar ya, satu lampu pintar 7 watt bisa menghemat penggunaan energi listrik hingga 80%. Kemudian untuk yang pendingin ini ada AC portable, yang ini menambah kenyamanan, akan tetapi terkadang penggunaan listrik AC cukup boros. Nah, AC portable ini bisa dijadikan alternatif ya untuk solusi penghematan penggunaan energi listrik. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengapa penghematan listrik dalam rumah tangga itu sangat diperlukan ya, karena energi yang kita kehidupan sehari-hari ini berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian lampu manakah yang bersinar lebih terang? Nah, lampu yang bersinar lebih terang adalah lampu A. Ini jawaban yang ini, soal dari jawaban ini. Karena lampu A lebih kecil hambatannya ketimbang daripada lampu B. Jadi yang terang adalah lampu A. Kemudian yang nomor 5, sebuah lampu memiliki daya 5 watt dinyalakan selama 5 jam dalam 1 hari. Jika pelanggan 900 volt ampere memakai lampu tersebut dengan harga per kWh adalah 1.552, berapakah biaya total energi yang digunakan dalam 1 minggu? Itu perhitungannya 5 watt. Kemudian 5 ini dikali 5 jam, jadi 25 time-nya. Kemudian dikali 7, ini 7 hari ya. Nah, jadi total 175 jam. Kemudian biaya per kWh-nya adalah 1.552. Ditanya, dan rumusnya adalah P kali T, 5 dikali 175 ini per jam dikali dengan watt. Kemudian ditemukan hasil 875. Kemudian dibagi 1000, hasilnya adalah dibagi 1000 hasilnya 0,875 kWh sama dengan 0,875 dikali biaya per kWh ya, per 1 kWh-nya yakni 1.552. Maka jumlah yang didapatkan adalah 1.358. Kemudian yang bagian kedua terdiri dari rangkaian pertama dan terdiri dari rangkaian alfa dan delta ya. Di sini alfa yang memiliki hambatan
sebesar 2,5 dan di sini memiliki hambatan sebesar 5 ohm ya. Ini 2,5 ohm, yang di sini juga 5, di sini 5 ohm dan memakai baterai 9 volt, bertegangan 9 volt. Berikut desainnya seperti ini bukti dari hambatannya sudah saya atur. Ini ada hambatan 2,5 ohm dan di sini juga saya atur saya atur 5 ohm. Apakah di setiap lampu memiliki tingkat kecerahan yang sama? Tidak tentunya. Karena hambatan yang kita tentukan tadi. Di sini yang hambatan 2,5 lampunya lebih cerah dan hambatan yang 5 ohm tadi agak redup ketimbang daripada lampu A. Apakah kecerahan lampu hanya ditentukan oleh arus listrik? Ya benar, ditentukan oleh arus listrik dan juga hambatan. Yang F, jika baterai pada setiap rangkai ditambah satu baterai dengan spesifikasi yang sama, 9 volt maksudnya, dan dirangkai seri dengan baterai sebelumnya. Bagaimana tingkat kecerahan lampu? Nah, terlalu cerah, tetapi jika ditambah baterai dengan rangkaian seri, maka terjadi adalah seperti ini. Bisa kita lihat terbakar ya. Kemudian yang G, faktor apakah sajakah yang mempengaruhi tingkat kecerahan kedua belah lampu? Yakni besar kecilnya hambatan dan terjadi jika semakin kecil hambatan yang dimasukkan atau hambatan yang dimasukkan pada lampu. Jika besar hambatannya maka lampunya tidak akan begitu terang. Sebaliknya jika lampunya memiliki hambatan atau dimasukkan hambatan yang kecil 2,5 ohm tadi, maka lampunya akan terang. Kemudian yang H, lampu dengan karakteristik jenis filamen yang mana yang cocok digunakan untuk rangka penghematan energi. Nah, jenis filamen yang cocok digunakan adalah lampu B pada gambar tadi, karena dengan adanya hambatan 5 ohm maka daya listrik yang diambil sedikit dan sesuai dengan upaya penghematan listrik. Lanjut bagian 3. Oke. Nah, di tabel ini bisa kita lihat di sini ada perwakilan ya, dua, saya Toto Derianto dan juga teman kelompok saya Silvira. Nah, di sini saya memakai 450 volt ampere dan Silvira menggunakan listrik bertegangan 1300 volt ampere. Nah, di sini ada tabelnya berapa selisih-selisihnya dan kita hitung biaya listrik per satu hari ya. Ini rumusnya biaya listrik satu hari sama dengan selisih KWH dikali biaya per KWH. Misalnya begini, biaya satu hari Toto Arianto 4,2. Ini selisih antara hari 1 dan ke hari 2. Ini saya foto pada waktu jam pukul 11 dan ini juga pada hari kedua saya foto pada pukul 11 waktu Indonesia Barat juga. Nah, ditemukan selisih sebesar 4,2 kilowatt hours ya. Kemudian dikali harga per kWh dari 450 volt ampere ini berapa? 4,2 dikali 169 rupiah sama dengan 709,8 rupiah. Ini biaya satu hari saya Toto Arianto. Kemudian biaya satu hari Silvira. Nah, di sini pemakaian Silvira 2,16 kilowatt hours dikali 1515,72 per kWh. Maka hasil yang didapatkan yakni 3.273,9 ribu rupiah. Ini biaya satu hari dari Silvira. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari perbandingan di atas, maka listrik yang lebih hemat adalah meteran listrik milik saya ya, Toto Adi, dikarenakan volt ampernya lebih rendah, pemakaian rendah, serta harga per 1 kilowattnya yang terpenting ini ya, harga per 1 kilowattnya ini lebih murah yang 1 R ya, atau 450 volt ampere ini. Ini buktinya, ini bisa dilihat. Ini 14,5, 18,5, 21,5 dan ini 26,1. Nah, 26,1. Oke, bab ketiga penutup. Kesimpulannya yakni jadi dalam upaya penghematan listrik di rumah tangga kita perlu menyesuaikan berapa daya yang kita butuhkan. Jikalau daya yang kita butuhkan tidak terlalu besar, maka biaya yang kita bayarkan tidak akan terlalu mahal. Dan juga untuk upaya penghematan listrik sangat kita perlukan mengingat pembangkit listrik kita kebanyakan menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mungkin sekian presentasi dari saya selaku perwakilan dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih dan juga minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun mengucapkan kata-kata yang kurang pas ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.